Para saksi penting kasus korupsi di KPK yang meninggal. Saksi kunci kasus korupsi EKTP Yohannes Marlim tewas di Amerika Serikat. Yohannes merupakan salah satu saksi penting untuk kasus korupsi yang menghebohkan publik selama beberapa waktu terakhir ini. Ia adalah orang yang memiliki rekaman percakapan sejumlah orang berkaitan dengan korupsi EKTP termasuk Setia Novanto. Kematian Yohannes menambah daftar nama para saksi kasus korupsi yang meninggal dunia. Berikut daftarnya. Siti Kalimah Fajriah. Siti merupakan salah satu saksi kunci pemberian bailout kepada Bank Senturi yang kemudian dianggap bermasalah. Menurut KPK, Siti dan mantan Deputi Bidang 4 Pengelolaan Moneter Devisa Bank Indonesia Budi Mulya melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam penetapan Bank Senturi kepada bank gagal berdampak sistemik. Sejak 2013, Siti didiagnosa menderita kerusakan otak akibat stroke yang dideritanya. Panggilan KPK tidak dapat dipenuhi Siti oleh karena kondisi kesehatannya yang terus menurun. Di tahun ini pula ia dijadikan tersangka oleh KPK. Sebagian anggota tim pengawas Bank Senturi DPR RI pada waktu itu meminta KPK menutup kasus Siti tersebut karena kondisi kesehatan. Siti Fajriah meninggal dunia pada usia 63 tahun karena serangan stroke. Riwayatnya tamat pada 16 Juni 2015 sekitar pukul 20.30 WIB. Dengan meninggalnya Siti, KPK mengalami kesulitan untuk mengembangkan penyelidikan kasus korupsi tersebut. Muhayat. Nama mantan Deputi Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara ini tidak dapat dilepaskan dari skandal proyek Hambalang. Ia merupakan saksi kasus korupsi proyek tersebut. Muhayat dituding oleh Rizal Manarangeng yang terlibat dalam pengaturan pemenangan PT Adikarya sebagai pelaksana proyek Hambalang yang bernilai 2,5 triliun. Menurut Rizal, Muhayat yang saat itu menjabat sebagai Deputi Kementerian BUMN menggunakan jabatannya untuk meloloskan PT Adikarya. Muhayat merupakan ayah dari Munadi Herlambang yang saat itu ialah Sekretaris Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat dan Komisaris PT Dutasari Citra Laras. Nazarudin yang ketika itu menyandang status terpidana Wisma Atlet pernah mengatakan bahwa Munadi yang mengatur supaya proyek Hambalang dapat lolos dan BUMN yang lain tidak ikut campur dalam proyek itu. Ia meninggal pada 18 Juni 2014 sekitar pukul 11.30 WIB di sebuah rumah sakit di Singapura akibat serangan stroke. Ikuten Sinulingga. Mantan Direktur Operasi PT Wijaya Karya atau Wika ini tersangkut kasus korupsi proyek Hambalang. Ikuten Sinulingga meninggal dunia pada Selasa 26 November 2013 pukul 00 WIB setelah jatuh dari jembatan penyeberangan di Cawang, Jakarta Timur. Tidak terang benar apa sebab jatuhnya Ikuten, sempat muncul dugaan ia terpleset dari jembatan. Ada pula dugaan bahwa Ikuten sengaja dijatuhkan pihak tertentu. Dugaan lainnya Ikuten nekat bunuh diri karena tersangkut kasus proyek Hambalang. Asep Wibowo. Pada Februari 2013, Direktur Operasional PT Metapora Asep Wibowo dan 6 orang lainnya dari PT Adikarya diperiksa oleh KPK. Ia meninggal karena penyakit stroke dalam pembangunan sport center di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. PT Adikarya dan PT Wijaya Karya merupakan dua pengembang yang menjadi kontraktor dalam kasus tersebut. Sementara PT Metapora merupakan salah satu subkontraktor proyek Hambalang. Arief Gunawan. Arief Gunawan alias Arief Gundul meninggal mendadak pada akhir 2012 yang dimakamkan di Yogyakarta. Meninggalnya Arief diduga terkait kasus proyek Hambalang. Dugaan tersebut muncul ketika Direktur CV Riva Medica sekaligus mantan anggota tim asistensi Hambalang, Lisa Lukitawati Isa mengaku diancam oleh Sylvia Soleha alias Bupur. Ancaman tersebut disampaikan Lisa saat dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum pada KPK sebagai saksi. Dalam sidang lanjutan terdakwa, Direktur Utama PT Dutasari Citra Laras Mahfud Suroso di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta pada Januari 2015. Menurut Lisa, Arief meninggal karena ia membuka mulut terkait aliran uang Hambalang. Sebelum meninggal, kata Lisa, Arief pernah menghubungi dan memperingatkan Lisa untuk berhati-hati mengenai kasus Hambalang. Staf Deddy Kusdinar bernama Rio Wilarso pernah mengatakan bahwa Arief adalah salah satu orang yang akan membantu Kemenpora menyelesaikan persoalan anggaran tahun jambak proyek Hambalang. Ferien.
Ferryan alias Soehardi menjadi saksi penting dalam kasus cek pelawat senilai 24 miliar yang melibatkan sejumlah anggota dewan. Namun sayang, Ferryan meninggal karena sakit pada tahun 2007 sebelum kasus yang melibatkan puluhan anggota DPR ini terbongkar tahun 2010. Ferryan menjadi saksi penting karena dianggap sebagai pihak yang mengetahui asal-usul pemberian cek pelawat kepada puluhan anggota DPR periode 1999 sampai 2004. Ferry disebut memesan 480 lembar cek pelawat senilai 24 miliar di Bank Internasional Indonesia melalui Bank Artagraha. Cek-cek itu digunakan untuk keperluan bisnisnya, yaitu membayar uang muka pembelian lahan kelapa sawit seluas 5.000 hektar di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Namun ada sebagian cek-cek tersebut yang mengalir ke tangan para anggota dewan dengan total jumlah 20,8 miliar. Cek dibagikan agar anggota DPR memilih Miranda Suarai Gultom sebagai Deputi Gubernur Senior BI. Johannes Marlim, saksi kunci kasus korupsi EKTP. Johannes Marlim tewas di Amerika Serikat Jumat 11 Agustus 2017. Johannes dikabarkan tewas karena bunuh diri. Johannes merupakan salah satu saksi penting di kasus EKTP. Dia memiliki bukti rekaman pembicaraan dengan para perancang proyek EKTP, termasuk rekaman pertemuannya dengan Setio Novanto. Rekaman itu dibuat di setiap pertemuan selama 4 tahun lamanya. Penyidik KPK telah meminta keterangan Johannes Marlim. Pemeriksaan pertama dilakukan di Singapura pada Februari 2017 dan yang berikutnya di Amerika Serikat pada bulan Juli ini. KPK mengaku sudah mendengar kabar Johannes meninggal, namun KPK tidak mengetahui penyebab pasti meninggalnya saksi kunci itu. Dan yang terakhir adalah Sultan Batugana. Sultan Batugana, ia adalah mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrat. Setelah dirawat di beberapa hari di RSBMC Bogor, mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrat itu mengembuskan nafas terakhir. Sultan menderita penyakit kanker hati sebelum meninggal dunia. Almarhum Sultan Batugana juga sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi terkait pembahasan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan tahun 2013 di Kementerian ESDM. Diduga Sultan Batugana adalah saksi kasus korupsi IBAS. Nah, itulah beberapa saksi kunci yang meninggal sebelum dijadikan saksi dalam kasus persidangan kasus korupsi. Apapun kesalahan mereka, mari kita doakan agar diterima semua amal ibadah dan diberi ketabahan untuk keluarga yang ditinggalkan. Amin.